berada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di malam hari ini untuk membahas suatu tema terkait dengan sosialisasi surat edaran Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan nomor SE.4 tahun 2023 terkait tentang pelaksanaan geotagging tanaman rehabilitasi hutan dan lahan. Untuk itu, sahabat kebun berkah, kita coba buka SE Dirjen PDSRH nomor SE.4. Yuk kita coba membukanya. Baik, sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, terkait dengan sosialisasi surat edaran Direktur Jenderal PDSRH nomor SE.4 garis miring PDSRH garis miring set garis miring das titik 3 garis miring 8 garis miring 2023 tentang pelaksanaan geotagging tanaman RHL. Agenda untuk tema pada malam hari ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah dasar pelaksanaan, yang ketiga adalah key point pelaksanaan, yang keempat adalah persiapan pelaksanaan, yang kelima adalah pelaksanaan geotagging, dan yang keenam adalah pelaporan geotagging. Adapun latar belakang terkait dengan surat edaran Dirjen PDSRH nomor S.4 tahun 2023 ini adalah terkait dengan akuntabilitas penanaman RHL yang di titik nadirnya ya. Jadi para pihak tidak mempercayai bahwa tanaman RHL itu benar-benar ditanam. Ya, jadi para pihak tadi tidak meyakini bahwa kita memang benar menanam. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kita harus menemukan suatu metode, suatu tools untuk meyakinkan para pihak tadi. Ya. Di dalam menentukan tools atau metode yang kita gunakan, kita sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak, ada dari akademisi, ada dari peneliti yang tergabung dalam BRIN, dan video-videonya bisa sahabat kebun berkah saksikan di channel ini ya. Perjalanannya menentukan metode geotagging ini adalah yang terbaik untuk saat ini. Jadi geotagging itu sendiri didefinisikan sebagai suatu kegiatan ya untuk mengumpulkan foto-foto yang memiliki informasi geografis. Informasi geografis itu antara lain adalah memiliki koordinat. Yang pertama ya. Yang keduanya bahwa foto tadi memiliki informasi lokus, lokasi. Misalkan diambil di desa A, kecamatan B, dan sebagainya. Jadi foto-foto tadi yang memiliki informasi geografis itulah yang kita sebut dengan geotagging. Dan geotagging ini sendiri di dalam SE tidak hanya sekedar pendokumentasian foto saja, tetapi juga menganalisis dan menyajikannya di dalam sebuah peta yang informatif. Sahabat kebun berkah, SE ini didahului atau menyempurnakan terkait dengan pedoman yang sudah kita buat dan pada waktu itu ditandatangani oleh pelaksana tugas Direktur Rehabilitasi Hutan dengan suratna nomor S.44 garis miring RH garis miring Rep garis miring Das titik 3 garis miring 4 garis miring 2022 ya. Jadi setahun ini sudah ada sebenarnya surat
walaupun berbentuk nota dinas ya, terkait dengan geotagging ini, tapi masih sangat sederhana. Yang selanjutnya bahwa SE.44, SE surat edaran Dirjen nomor S.4 ini diharapkan memberikan pedoman ya kepada UPT, kepada BPDAS di dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan RHL ya. Ini diharapkan ya. Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya atau ditandatanganinya SE.4 ini adalah memberi panduan kepada BPDAS di dalam melakukan kegiatan geotagging tanaman RHL. Sedang ruang lingkupnya adalah mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ya, ruang lingkupnya tadi, ruang lingkup terkait dengan pelaksanaan geotagging sendiri ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada pelaporan. Baik sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, dasar pelaksanaan terkait dengan terbitnya SE.4 ini adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Yang keempatnya adalah SK Dirjen PDASRH Nomor SK.37 Tahun 2022 tentang harga satuan pokok kegiatan atau ASPK bidang daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan tahun 2023. Sebagai catatan, untuk dasar pelaksanaan nomor 4 ini setiap tahunnya akan berganti. Terus yang kelima adalah surat PLT Direktur RH yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu nota dinas nomor S.44 dari tahun 2022 tanggal 7 April tahun 2022 tentang pedoman metode pengujian hasil penilaian _evaluasi pelaksanaan RHL. Surat Direktur RH inilah yang kita sempurnakan menjadi SE Dirjen PDASRH nomor SE.4. Sahabat kebun berkah, di poin pelaksanaan geotagging yang membedakan dengan surat PLT Direktur RH sesuai dengan nota dinasnya nomor S.44 tahun 2022 tadi ada 5. Yang pertama adalah pelaksanaan geotagging. Untuk P0 ada 100% atau sensus, pemeliharaan tahun pertama dan pemeliharaan tahun kedua kurang lebih dengan ITC sampling 5%. Yang keduanya adalah sudah memasukkan presisi metode geotagging ya, melalui format dan buffer, di mana nantinya peralatan GPS atau HP dibuat sedemikian rupa mempunyai akurasi maksimal 15 meter. Yang ketiga adalah penambahan aplikasi baru untuk filter duplikasi foto VisiPic. Yang keempat adalah pelaksanaan geotagging menggerakkan seluruh komponen yang ada di UPT. Yang kelima adalah penambahan terkait dengan reward dan punishment. Ini adalah 5 hal yang baru yang termaktub di dalam SE Dirjen PDASRH nomor SE.4 yang membedakan dengan surat PLT Direktorat RH dengan nota dinasnya S.44. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ruang lingkup yang pertama terkait dengan pelaksanaan geotagging adalah persiapan pelaksanaan. Ada 2 hal yang termaktub di dalam persiapan pelaksanaan, yaitu pembentukan tim sebagai penanggung jawab tingkat Satker atau tingkat BPDAS. Yang keduanya adalah penyiapan aplikasi kegiatan geotagging. Adapun tim kerja untuk tingkat BPDAS ada beberapa hal. Yang pertama adalah tim penanggung jawab. Ini tim penanggung jawab ini sesuai dengan Permen LHK nomor 23 tahun 2021 tentang pelaksanaan RHL. Maka ada di situ tim pengawas, ada tim penilai,
ada tim pengawas dan penilai atau TPP dan konsultan. Perbedaan-perbedaan ini tergantung pada metode pelaksana RHL. Apakah konsultan atau pihak ketiga atau menggunakan swakelola. Maka tim-tim ini berbeda satu dengan yang lain tergantung pola pelaksana RHL di UPT. Tim yang kedua adalah tim pendukung. Tim pendukung ini banyak ya. Di UPT, BPDAS, Kepala Balai ada yang meng-SK-kan tim monitoring, ada tim monef, ada tim pendamping, ada tim pembina, ada tim pengendali, dan sebagainya. Ini adalah tim pendukung untuk melakukan geotagging. Tim kerja yang ketiga adalah tim pengumpul dan analisa data. Nah, ini adalah tim yang terdiri dari staf BPDAS yang tentunya memiliki kecakapan terkait dengan beberapa program seperti ArcGIS, sebuah program untuk melakukan pemetaan yang diharapkan ini dimiliki oleh tim yang akan di-SK-kan oleh Kepala Balai sebagai tim pengumpul dan analisis data. Sahabat Kebun Berkah, kita coba bahas satu persatu terkait dengan tim-tim tadi. Yang pertama adalah tim pengawas. Tim pengawas ini merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Balai. Ya, terkait dengan pelaksanaan geotagging ini, tim pengawas akan memiliki tugas menyiapkan peralatan dan aplikasi yang akan digunakan untuk geotagging, menyusun peta kerja geotagging, mengambil foto geotagging di lapangan setelah bibit ditanam. Yang keempat adalah merekap data ke dalam format tabel 1, nanti kita jelaskan terkait dengan pengawasan geotagging tanaman. Dan tanggung jawabnya adalah memastikan kegiatan geotagging dilaksanakan di lokasi RHL. Yang kedua adalah memastikan bahwa perangkat, peralatan, serta aplikasi untuk melaksanakan geotagging dapat berfungsi dengan baik, lengkap, dan tidak ada kendala. Yang selanjutnya adalah tim penilai. Tim penilai juga ditetapkan oleh Kepala Balai dan di dalam tugasnya untuk berhubungan dengan geotagging ini hampir sama dengan tim pengawas, yaitu yang pertama menyiapkan format tabel 2 terkait dengan penilaian tanaman hidup dari geotagging tanaman. Yang kedua adalah mengumpulkan data foto geotagging, data spasial geotagging, penanaman bibit, serta data numerik perkembangan hasil geotagging di semua lokasi kegiatan RHL di lapangan. Yang ketiga adalah menilai bibit yang telah di geotagging ini ya, berapa jumlahnya, ada yang mati, ada yang hidup. Intinya nanti akan menghitung persentase keberhasilan tumbuh tanaman RHL. Namun yang perlu diingat sahabat kebun berkah adalah ketika melakukan foto geotagging. Perhatikan betul apakah tim pengawas itu sudah melakukan atau memfoto bergeotagging terkait dengan seluruh jumlah tanaman yang direncanakan ditanam. Jika memang sudah dilakukan foto geotagging oleh tim pengawas, maka tim penilai tidak perlu lagi melakukan geotagging tanaman. Hanya melakukan penilaian terkait persentase keberhasilan tumbuh tanaman RHL dan menilai bahwa RHL memang dilakukan di lokasi tersebut dengan luasan yang sudah ditentukan. Ya, ingat-ingat ya, untuk tim penilai ini apakah tim pengawas tadi sudah melakukan foto geotagging semuanya atau belum? Apabila sudah, maka tim penilai tidak perlu lagi melakukan geotagging, cukup melakukan penilaian. Tapi apabila belum, maka tim penilai di samping melakukan foto geotagging juga melakukan penilaian terkait tanaman maupun terkait luasan. Adapun tanggung jawab dari tim penilai adalah memastikan data geotagging hasil lapangan lengkap setelah selesai diambil dari lapangan. Yang selanjutnya adalah tim pendukung. Tim pendukung ini juga ditetapkan oleh Kepala Balai ya. Bisa dari tim pelaksana RHL, ya, yang misalkan swakelola ya tentunya masyarakat, yang kontraktual tentunya dengan para pengusaha.
Ada juga tim pendamping, ada juga tim monitoring evaluasi, ada tim bimbingan teknis, ada tim pembina, ada tim pengendali, dan tim-tim yang lain. Ini kita sebut sebagai tim pendukung yang memiliki tugas di dalam geotagging ini adalah membantu pengambilan foto geotagging di lapangan. Ya, membantu ya. Dan tanggung jawabnya adalah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan geotagging di lapangan. Tim kerja yang selanjutnya adalah tim pengumpul dan analisis data. Sebelum membahas ini, kita coba berbicara terkait dengan tim pengawas dan tim penilai. Seperti yang dicantumkan di Permen LHK nomor 21 tahun 2002, Permen LHK nomor 23 tahun 2021 terkait dengan pedoman penyelenggaraan RHL, tim-tim penilai, tim pengawas ini ditetapkan oleh Kepala Balai tergantung pada metode pelaksanaan RHL. Dan Kepala Balai juga bisa memisahkan tim penilai ini, yaitu tim penilai sendiri, tim pengawas sendiri, atau bisa digabung tim pengawas dan penilai atau TPP. Dan apabila di UPT tadi di dalam melakukan kegiatan RHL dilakukan secara kontraktual, maka tim penilai ini dilakukan juga secara konsultan. Namun apabila swakelola boleh dengan menggunakan tim, juga bisa menggunakan konsultan. Silakan sahabat kebun berkah bisa menentukan metode mana yang terbaik. Kita kembali beranjak ke tim pengumpul dan penganalisa data. Tim ini ditunjuk oleh Kepala Balai yang berasal dari staf BPDAS yang tentunya bisa mengoperasikan ArcGIS ya, karena memang nantinya di dalam pengolahan data akan bersinggungan dengan program ini. Jadi saya berharap sekali bahwa tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai adalah tim yang personal yang mengerti akan program-program ArcGIS maupun program-program yang lain seperti Visipik, Avanza Map, dan sebagainya. Tugasnya adalah mengumpulkan data kegiatan geotagging, yang kedua adalah memverifikasi foto geotagging agar tidak ada yang terduplikasi dengan aplikasi Visipik. Yang ketiga adalah validasi data sebelum diserahkan kepada tim PIC Direktorat RH. Yang keempat, tugasnya adalah membuat peta sebaran titik geotagging. Adapun tanggung jawab dari tim ini adalah memastikan foto geotagging tidak ada yang sama atau terduplikasi. Yang keduanya adalah menyelesaikan pengolahan dan penganalisan data geotagging sebelum diserahkan kepada tim PIC Direktorat RH. Sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah ya berada, ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam pelaksanaan geotagging RHL. Yang pertama adalah timestamp kamera. Dan apabila sahabat kebun berkah memiliki aplikasi yang lain yang lebih canggih dari timestamp kamera, silahkan, tidak dibatasi. Ya, untuk timestamp atau open kamera tidak dibatasi, harus menggunakan timestamp. Dan aplikasi-aplikasi lain juga sama. Jadi apabila ada aplikasi yang lebih canggih untuk mendapatkan geotagging, gunakanlah. Timestamp ini hanya sebagai panduan untuk yang mudah digunakan ya dan tidak berbayar ya, jadi kita menggunakan timestamp. Aplikasi kedua adalah Avanza Map. Aplikasi Avanza Map ini digunakan untuk menampilkan peta yang berguna sebagai navigasi saat kegiatan geotagging tanaman di lapangan. Avanza Map diinstal di HP. ArcGIS timestamp juga diinstal di HP. Aplikasi yang ketiga adalah ArcGIS. Aplikasi ini diinstal di laptop atau di komputer. Aplikasi ArcGIS digunakan untuk mengolah data yang telah diambil menggunakan aplikasi Avanza Map menjadi data yang berbasis spasial, serta pengolahan data titik geotagging tanaman. Yang keempat adalah Visipik, ini juga gratis ya, dan apabila sahabat kebun berkah memiliki aplikasi lain, namun tujuannya sama, silakan gunakan.
Tujuan dari Visipik ini atau aplikasi Visipik ini adalah digunakan untuk melihat adanya duplikasi dokumentasi foto di lapangan. Ya, untuk menebak, untuk memverifikasi adakah foto-foto yang terduplikasi atau ganda. Langkah yang selanjutnya adalah penyiapan aplikasi. Langkahnya pertama adalah kalibrasi alat. Ya, tolong sahabat Gubernur Gerka di dalam melakukan kalibrasi ini gunakan mode akurasi yang tinggi dalam penentuan lokasi pada perangkat yang digunakan untuk geotagging. Yang kedua adalah penyiapan peta kerja. Peta kerja dibuat dalam format georeferenced PDF yang berguna sebagai navigasi kegiatan geotagging di lapangan. Peta kerja ini diinstal di HP bersamaan dengan Avanza Map. Yang ketiga adalah instalasi aplikasi. Install dan siapkan aplikasi yang akan dipakai dalam kegiatan geotagging pada perangkat yang digunakan. Karena perangkatnya nanti ada HP, ada laptop, ataupun PC, maka install pada perangkat-perangkat tersebut. Ruang lingkup yang kedua adalah pelaksanaan. Di dalam ruang lingkup yang kedua ini ada dua hal. Yang pertama adalah alur pelaksanaan kegiatan geotagging tanaman RHL. Dan yang kedua adalah teknis metode geotagging. Ini adalah alur pelaksanaan geotagging ketika sahabat kebun berkah menghadapi tim pengawas dan tim penilai itu dipisah. Bisa jadi kepala balai ingin memisahkan tim pengawas sendiri, tim penilai sendiri, itu juga diperbolehkan. Namun yang perlu diingat adalah ketika tim penilai ini akan melakukan penilaian, maka tolong ditanyakan kepada tim pengawas apakah tim pengawas sudah melakukan geotagging keseluruhan tanaman yang ditanam. Apabila sudah, maka tidak perlu lagi melakukan pengambilan foto geotagging, namun tim penilai bekerja untuk menilai tanaman hidup dan mati untuk menghitung persentase tumbuh tanamannya. Dan yang kedua adalah menilai apakah luasan yang ditanam oleh pelaksana RHL telah benar. Ya, ingat baik hati-hati ya di dalam bekerja antara tim pengawas dan penilai. Adapun alurnya adalah yang pertama penyiapan alat bahan dan pembuatan peta kerja, ini tim pengawas ya. Lalu sesudah itu mengambil foto geotagging, terus melakukan verifikasi geotagging seperti tabel 1, masuk juga untuk tim penilai terkait dengan validasi tanaman hidup ya. Ingat tadi ya, kalau memang sudah diambil foto geotaggingnya semua oleh tim pengawas, maka tim penilai tidak perlu lagi melakukan geotagging. Cukup melakukan tabel 2, yaitu validasi tanaman hidup atau persentase tanaman hidup. Namun jangan lupa bahwa tim penilai juga memiliki kewajiban sesuai dengan Permen LHK 23 tahun 2021 terkait dengan penilaian luasan areal yang di RHL-kan. Terus bagian ketiga adalah tim pendukung. Ini juga membantu di dalam pengambilan foto geotagging tanaman. Dan tim pendukung ini terutama adalah tim pendamping difungsikan untuk mengumpulkan data di tingkat lapangan yang akan diserahkan kepada tim pengumpul dan analisis data ya di tingkat BPDAS. Untuk di tingkat BPDAS maka sudah memperlakukan verifikasi duplikasi dokumentasi foto geotag dengan menggunakan Visipik ya. Setelah itu data dikumpulkan dan diserahkan ke PIC pusat seperti tabel 4. Dasar progres perkembangan penyetoran data-data ini menjadi pedoman di dalam pemberian rewards dan punishment oleh pimpinan. Sahabat keberkah, yang kedua adalah alur pelaksanaan geotagging apabila kepala balai memutuskan tim pengawas dan penilai dijadikan satu. Dan ini juga masih ada konsultannya. Maka pada kolom pertama, TPP ini atau konsultan ini diterapkan sesuai dengan metode pelaksanaan RHL, sahabat keberkah, ingat. Silakan kalau masih bingung bisa mengeklik video di channel Junidiono Kebun Berkah terkait dengan pengawasan dan penilaian RHL.
Adapun alurnya adalah penyiapan alat bahan dan pembuatan peta kerja, pengambilan foto geotagging tanaman, verifikasi presentasi geotagging tabel 1, validasi tanaman hidup tabel 2, dan didukung di dalam pengambilan foto geotagging oleh tim pendukung. Dan setelah proses validasi tadi dikumpulkan data di tingkat lapangan. Bisa jadi dikoordinir oleh tim pendamping. Setelah tim pendamping mengumpulkan data-data tingkat lapangan, maka diserahkan kepada tim pengumpul dan analisis data tingkat Satker untuk dilakukan verifikasi, duplikasi. Setelah itu pengumpulan data ke PIC. Setelah di sini ada proses-proses pengolahan data untuk disajikan ke dalam peta dan sebagainya, seperti tabel 4. Dasar progresi nilai yang akan dijadikan dasar pemberian reward dan punishment oleh pimpinan pusat. Berikut adalah daftar tabel, ini ada tabel 4, tabel 2, dan tabel 4 ya. Dan khusus untuk yang tabel 2 ini, ya, tabel 2 ini, tolong perhatikan benar-benar tim penilai ya. Apakah tim pengawas atau pihak lain, tim pendukung misalnya sudah melakukan foto geotagging keseluruhan tanaman yang direncanakan ditanam. Apabila sudah, maka tidak perlu melakukan foto geotagging. Tinggal sahabat kebun berkah melakukan penilaian terkait dengan tanaman tumbuh dan matinya, serta luasan yang dilakukan penanaman. Ingat sekali lagi ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan akurasi GPS. Kita harus melakukan kalibrasi alat dan tolong paling besar errornya adalah 15 meter. Ini sebagai contoh 7 meter, maka sahabat kebun berkah sudah bisa melakukan foto geotagging. Tapi apabila 16 meter ke atas, maka disarankan kita berhenti sejenak menunggu sampai error di bawah 15 meter. Ini adalah bagian kedua untuk pengaturan aplikasi timestamp. Insya Allah nanti ada bagian tersendiri terkait dengan ini ya. Jadi ada pengaturan teks warna, ada pengambilan tanggal, ini ada tanggal ya untuk kapan kita ngambil. Ada nomor 3 adalah koordinatnya. Yang keempat adalah resolusi. Ini adalah resolusinya 1280 kali 720. Ini adalah resolusi foto. Terus yang kelima adalah kompas. Ini menunjukkan arahnya. Dan keenam adalah penanaman kegiatan. Ini dibuat atau diketik sesuai dengan keinginan kita, nama kelompok, blok berapa, dan sebagainya. Silakan. Yang ketiga adalah pemilihan foto duplikasi dengan aplikasi VisiPic ya. Ketika kita di PC atau di laptop, maka gunakan aplikasi VisiPic untuk melakukan verifikasi apabila terdapat kesamaan foto ya. Setelah itu, maka foto-foto yang diidentifikasikan sama akan dihitung satu foto. Sahabat kebun berkah, ruang lingkup yang terakhir adalah pelaporan. Ada dua hal yang disampaikan di pelaporan ini adalah alur pelaporan dan format laporan. Untuk alur laporan, maka yang pertama adalah perencanaan dan pengambilan data di lapangan dilakukan oleh semua komponen tim kerja. Tadi sudah dikerjakan. Yang kedua adalah tim pengawas melakukan verifikasi serta tim penilaian melakukan validasi. Yang ketiga adalah tim pengumpul dan penganalisis data mengumpulkan data tabel perkembangan kegiatan, memeriksa duplikasi foto, dan mengupdate progres kegiatan kepada Kepala UPT. Yang keempat adalah Kepala UPT melakukan pelaporan kepada PIC pusat. Dan khusus untuk Butir 03 ini, tim analisis dan tim pengumpul di tingkat BPDAS juga membuat atau mengolah peta geotagging. Ya. Ini adalah format geotaggingnya, tabel 4. Ini adalah foto hasil geotagging. Ini adalah titik SHP geotaggingnya.
Dan ini adalah peta hasil geotagging yang dibuat oleh tim pengumpul dan analisa data. Nah, ini adalah peta JPG yang harus dilaporkan ke BIC Direktorat RH. Dan ada mekanisme reward dan punishment, ini berdasarkan hasil progres pengumpulan data-data geotagging pelaksanaan RHL. Dan reward punishment ini ditentukan oleh pimpinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada terkait sosialisasi surat edaran Dirjen Peda Serha terkait dengan pelaksanaan geotagging. Apabila sahabat kebun berkah masih bingung, silakan bisa bertanya ke BIC masing-masing atau bertanya pada kolom komentar video di bawah ini. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya. Jaga kesehatan dan merdeka.